warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pagi dan syah ini kembali lagi dengan Usani yang akan memberikan materi pada pagi hari ini mata pelajaran IPA tema 6 subtema 1. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan dan metamorfosis ya teman-teman semuanya. Nah, di tema 6 subtema 1 yang pertama tentang daur hidup hewan. Nah, hewan itu memiliki daur hidup teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, apakah daur hidup itu? Daur hidup adalah rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari masa remaja, dewasa hingga terjadinya spora. Nah, bisa terjadi pada tumbuhan ataupun pada hewan. Nah ya, spora atau biji atau telur yang dibuahi lagi. Nah, setiap hewan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda pastinya. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Akan tetapi, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap hidupnya. Nah, perubahan yang terjadi itu hanya bertambah besar ya teman-teman. Nah, daur hidup yang akan Ustazah sampaikan yang pertama adalah daur hidup ayam. Nah, ini siapa yang punya peliharaan ayam di rumah? Iya, pasti ada ya dari kalian. Nah, daur hidup ayam kalian bisa lihat di slide tersebut. Nah, coba perhatikan ya. Daur hidup ayam di samping. Nah, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, telur ayam jika menetas akan menghasilkan anak ayam. Kemudian, bentuk anak ayam yang baru menetas itu akan sama seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti itu mengalami metamorfosis, teman-teman ya. Nah, itulah daur hidup ayam ya, dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam itu sama seperti induknya tetapi bentuknya itu jauh lebih kecil. Nah, sebaliknya hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dalam daur hidupnya itu seperti tidak mengalami metamorfosis. Begitu ya. Nah, daur hidup hewan yang kedua adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, ini sudah pernah ya kita bahas di kelas 3 dulu. Nah, Ustazah akan mengulangi lagi. Daur hidup kupu-kupu, kalian bisa lihat di slide tersebut. Nah, daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur ya, yang biasanya berada di permukaan daun. Pasti kalian pernah melihat ya atau menjumpainya. Nah, dari telur tersebut itu akan menetas dan berubah menjadi ulat atau larva ya. Kemudian setelah menjadi larva, ulat tersebut itu selanjutnya akan berubah menjadi kepompong atau yang dinamakan dengan pupa ya. Kalian bisa perhatikan di slide tersebut. Kemudian pada masa kepompong itu akan berlangsung beberapa hari teman-teman sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, pada daur hidup kupu-kupu ini kita pernah membahasnya ya di kelas 3 dulu di semester 2. Kita juga akan mengulanginya di kelas 4 ini di semester 2. Nah, itulah daur hidup kupu-kupu ya. Kalau tadi daur hidup ayam, kedua daur hidup kupu-kupu. Nah, yang ketiga kira-kira apa ya? Nah, apa ini teman-teman? Siklus hidup atau daur hidup belalang. Ayo, siapa ini yang sering nangkepin belalang ini kalau di belakang rumah? Nah, daur hidup belalang pastinya beda ya dengan daur hidup kupu-kupu maupun ayam. Mari kita simak. Nah, belalang itu merupakan serangga yang sering menjadi hama bagi para petani. Nah, proses daur hidup belalang dari peletakan telur hingga menjadi dewasa itu memakan waktu sekitar 11 sampai 12 bulan. Wah, lama juga ini ya, hampir 1 tahun. Nah, pada saat dewasa, belalang itu mempunyai kemampuan reproduksi teman-teman ya selama 15 hari dan akan bertahan hingga jangka waktu selama 1 bulan ya atau 30 hari. Nah, yang pertama daur hidup belalang betina itu
belalang betina dewasa itu akan bertelur. Kemudian yang kedua, telurnya itu akan menetas selama berapa lama? Selama 10 minggu. Kemudian akan menjadi nimfa tapi tanpa sayap nih ya, yang di lingkar ini yang di nomor 3. Kemudian setelah menjadi nimfa akan menjadi belalang dewasa yang mempunyai sayap dan siap terbang. Seperti itu ya. Ini perhatikan di daur hidup belalang tersebut. Oke. Selanjutnya, nah ini daur hidup lalat. Ini lalat sudah sering sekali kita jumpai dimanapun ya teman-teman. Nah, daur hidup lalat, coba perhatikan daur hidup tersebut. Lalat itu merupakan salah satu jenis serangga dengan 2 sayap ya, seperti nyamuk ya, dan lalat tersebut mengalami metamorfosis sempurna. Nah, daur hidup lalat yang pertama apa? Melalui 4 tahapan kehidupan yang berbeda. Berawal dari telur, nih, kemudian menjadi larva, ini ya, hampir sama ya tadi seperti kupu-kupu, kemudian menjadi pupa, ya, dan menjadi lalat dewasa. Ya, mengapa daur hidup lalat itu dinamakan dengan metamorfosis sempurna? Ya, karena dia itu mengalami perubahan bentuk ya, dari telur kemudian larva menjadi lalat dewasa. Beda halnya dengan daur hidup ayam, itu dari induk setelah menetas itu sama bentuknya seperti induknya ya, hanya saja bentuknya lebih kecil. Nah, selanjutnya daur hidup hewan yang terakhir adalah daur hidup katak. Nah, kalian bisa perhatikan di slide tersebut ya, gambar daur hidup katak. Nah, katak itu merupakan hewan amfibi teman-teman, atau hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di air ataupun di daratan. Nah, katak dewasa itu berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara ovipar, atau apa ovipar? Yaitu bertelur. Nah, katak tadi sudah disebutkan merupakan hewan amfibi ya, yang hidup di 2 alam, hidup di air dan di darat. Nah, daur hidup katak itu terbagi menjadi 4 tahapan. Apa saja? Nah, urutan daur hidup katak yakni dari telur ya, kemudian menjadi kecebong tanpa kaki atau yang dinamakan dengan berudu, kemudian menjadi katak yang berekor, dan menjadi imago atau katak dewasa. Nah, seperti ini ya. Perhatikan karena nanti ini ada di latihan soal. Nah, itulah 5 daur hidup dari hewan. Tadi ada apa aja ya? Ada katak, ayam, kupu-kupu, kemudian belalang, dan satunya lagi. Dan yang terakhir adalah daur hidup katak. Nah, kalau tadi sudah mempelajari apa itu daur hidup dan kemudian contoh-contohnya ya, contoh-contoh masing-masing dari hewan yang memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis pada hewan. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan beberapa contoh ya, hewan yang mengalami metamorfosis yang sempurna ataupun tidak sempurna. Nanti contoh-contoh lebih detailnya nanti kita akan bahas di subtema 2 dan 3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ya daur hidup peliharaan, yaitu ada ayam, belalang, kupu-kupu, lalat, dan katak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Apa ya itu metamorfosis? Ada yang masih ingat dulu kelas 3 sebenarnya pernah ya kita membahas materi tersebut. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk dari satu fase ke fase lain dalam satu daur hidup suatu organisme. Nah, metamorfosis itu dibagi 2. Ayo, tadi sudah Ustazah singgung tadi. Ada metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kedua macam tersebut itu memiliki contoh dari hewannya ya.
Nah, apa aja? Apa itu metamorfosis sempurna? Pengertiannya? Ya, metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup itu melalui beberapa tahapan. Contohnya ada telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Nah, itu yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Telur yang menetas itu akan menjadi larva, dan larva akan menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi imago. Begitu ya, itu yang namanya metamorfosis yang sempurna. Nah, yang kedua, metamorfosis yang tidak sempurna itu apa? Metamorfosis yang melalui tahapan telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago. Nah, Ustazah contohkan dari hewan yang tadi. Contoh metamorfosis sempurna itu adalah apa? Ada yang tahu? Lalat ya. Iya, lalat itu merupakan metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna apa contohnya? Berarti metamorfosis yang tidak sempurna itu dari kecilnya, itu dari telurnya itu sama gitu, sama dengan induknya. Contohnya apa tadi? Ayam. Ya, ayam merupakan metamorfosis yang tidak sempurna. Karena apa? Karena dari telur itu menetas, itu akan menjadi itik ya kan. Nah, itik itu kan bentuknya sama seperti induknya ya kan. Beda halnya dengan lalat. Lalat tadi menjadi apa ya? Masih ingat? Nimfa, kemudian menjadi pupa, larva menjadi pupa, dan menjadi lalat dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh hewan yang mengalami metamorfosis ya. Nah, ini yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa saja? Nah, ini ada katak, lalat, nyamuk, dan kupu-kupu ya. Perhatikan, ada lalat, katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Itu yang mengalami metamorfosis yang sempurna. Nah, sedangkan yang tidak sempurna contohnya ada capung, ada belalang, kecoa, dan juga ayam. Begitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan tentang daur hidup hewan dan juga metamorfosis pada hewan. Selanjutnya Ustazah akan menampilkan sebuah video ya, video kartun tentang metamorfosis pada hewan. Silakan kalian simak baik-baik ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam.
Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya teman-teman. Setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan soalnya yang sudah Ustazah bagikan. Sebelum mengerjakan, kalian harus membaca lagi ya PowerPoint-nya dan juga menyimak video yang sudah Ustazah berikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam belajar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.